Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih semangat ya. Pada hari ini sampai sore ini kita gimana ya? Sampai sore, Pak. Oke, siap. Ya, sedikit koreksi barangkali ya. Sebetulnya kalau di judul itu kan rinci apa? Pembuatan aplikasi sebetulnya biar tidak salah tafsir ya. Ya. Saya sih lebih enaknya manajemen data atau pengolahan data lah begitu istilahnya. Baik, kita mulai saja. Sebetulnya perkenalan dulu, nama saya Taufik Ihsan, panggilannya sih Taufik. Aktivitas saya ya sama Kang Isro, tukang survei, sama teman-teman juga. Saya survei itu kita tidak hanya di politik saja ya, kita saat ini pun kita sedang melakukan survei nih untuk di kegiatan di Bapeda Kota Sukabumi yang kaitannya dengan indeks rasa aman dan indeks kerukunan beragama begitu. Masih running nih. Dan ini udah tampil nggak? Udah muncul nggak ya? Share screen-nya? Udah, Pak. Udah ya? Ada. Oke, Ya. siap. Baik, sebetulnya kita berangkat untuk pengolahan data itu kalau biasanya kalau kita manual itu kan banyak yang menggunakan Excel atau kalau dulu waktu saya kuliah itu zamannya belum ada Excel ya hitungnya hitung manual. Jadi kebayang kan setiap ada setiap kuesioner pertanyaan satu, responden satu, hitung satu gitu. Terus saja begitu. Intinya begitu kalau dalam pengolahan datanya. Kita mulai berangkat dari definisi dulu. Definisi pengolahan data adalah suatu proses pengumpulan, manipulasi, dan pemrosesan data berdasarkan data yang dikumpulkan agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau tidak ada tujuannya ya bukan pengolahan data namanya. Dan ditambahkan barangkali di sini tidak hanya tujuan tapi menjadikan sebuah informasi tertentu ya begitu. Lalu definisi selanjutnya rangkaian atau pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah. Jadi ini sebetulnya nyambung dengan materi selanjutnya ya setelah saya ini pasti. Oke, terus nah tahapannya itu pertama kita editing dulu. Editing itu apa nanti kita bahas bareng-bareng. Terus ada coding, terus ada processing, ada cleaning. Editing itu apa? Editing itu merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isian formulir atau kuesioner. Apakah jawaban yang ada pada kuesioner sudah pertama lengkap, jawaban terisi lengkap. Kedua, jelas, jawaban yang diberikan cukup jelas. Terus relevan, jawaban sesuai dengan pertanyaan dan konsisten. Nah, sedikit ya share pengalaman. Ada beberapa pengalaman ketika surveyor itu mengisinya itu tidak lengkap begitu. Misalkan ini pertanyaan nomor 5, katakanlah tentang apakah ibu pernah mendapatkan misalkan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, misalkan dia tidak dijawab, dia tidak mengisi si surveyor, sebetulnya mungkin respondennya menjawab ya. Nah, itu juga harus dilengkapi dulu begitu. Jadi kita konfirmasi lagi ke surveyornya apakah ini pertanyaan dia menjawabnya jawab apa begitu. Jadi jangan sampai kosong begitu. Kecuali memang jawabannya boleh kosong, kecuali begitu ya. Lalu di sini ada coding. Coding merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka. Nah, misalkan gini,
Di sini kalau kita contohkan misalkan pekerjaan. Pekerjaan itu misalkan pilihannya itu kan banyak tuh, ada pegawai negeri, wira swasta, pegawai swasta, pensiunan atau TNI Polri begitu. Nah, itu diangkakan dulu dan seluruhnya begitu, termasuk semua pertanyaan. Nah, itu jawabannya itu harus dikodingkan terlebih dahulu gitu. Jadi misalkan kalau pilihan jawabannya itu ada 4 misalkan, ya kita berarti nomor 1 jawab pertanyaan 1 dikodekan misalkan setuju, sangat setuju, tidak setuju. Nah, itu setuju dan sangat setuju sampai sangat tidak setuju itu harus dikodekan dulu dalam bentuk angka begitu. Contohnya barangkali seperti ini ya. Ya, ini sudah jelas. Ini yang real ya. Bentar. Saya punya contoh. Nah, ini muncul nggak di situ? Sebentar, saya stop dulu. Nah, seperti ini. Jadi ini yang kita lakukan nih. Misalkan gender, kodekan laki-laki 1, 2 perempuan, terus pekerjaan apa, terus pendidikan, agama, dan seterusnya begitu. Itu dikodekan dalam bentuk angka begitu. Oke, kita lanjut. Terus tahapan selanjutnya adalah processing, ya, di mana ini pemrosesan dilakukan dengan jadi diinputkan begitu, diinputkan ke kalau sekarang mungkin komputer ya, ke komputer biar lebih cepat. Nah, kebetulan di aplikasi untuk input datanya itu biasanya yang kita lakukan itu menggunakan Epidata. Sebetulnya bisa banyak sih, apalagi yang sekarang yang banyak yang online ya. Cuman yang online kebanyakan juga kayaknya berbayar. Nah, Epidata ini gratis begitu. Atau bisa juga menggunakan SPSS. Ini teman-teman semua udah dapat materi ini Medlit nggak ya? SPSS begitu. Sudah ada yang sudah dapat di kampus? Oke, selanjutnya cleaning. Cleaning ini merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah, jadi untuk memastikan saja yang sudah diinputkan apakah ada kesalahan atau tidak. Misalkan ini dilakukan untuk meminimalisir angka atau ada data yang salah input begitu, baik dari surveyor atau teman-teman admin yang menginputkan datanya begitu, atau tukang input datanya ya. Nah, contoh kesalahan itu seperti pengkodean pada variabel pendidikan, yang mana pengkodeannya misalkan pendidikan itu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai 4 begitu, 1, 2, 3, 4, ternyata yang dientrykan 7 begitu, angka 7. Nah, itu juga tidak bagus begitu. Nah, itu harus dipastikan ada angka-angka yang tidak seharusnya terentry begitu. Nah, di dalam Epidata ini, aplikasi Epidata, ini kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan input begitu, input yang seperti itu begitu. Nanti kita coba. Saya sih pengennya hari ini teman-teman peserta ini semua bisa langsung praktek ya, walaupun nanti katanya ada praktek ya, Kang.
Ya, nanti ada praktek, Pak. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalkan hari ini teman-teman yang pakai laptop bisa langsung ikutin langkah-langkah untuk instalasi dan Ya. pengenalan awal saja lah interface-nya seperti apa. Baik, kita mulai langsung ke aplikasi untuk proses input datanya yang namanya Epidata. Epidata ini, nah ini yang menariknya sebetulnya saya sih sampai saat ini nyari yang sejenis begitu ya. Aplikasi Epidata ini belum nemu juga begitu. Baru satu-satunya yang gratis ya tentunya. Yang gratis dan mudah digunakan begitu. Epidata itu apa sih sebenarnya aplikasi yang sudah jadi begitu. Sebetulnya ini dikembangkannya oleh WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia, dan itu digratiskan untuk masyarakat umum, apalagi dan masyarakat siapapun yang akan menggunakannya. Lalu program yang digunakannya pengolahan terhadap berbagai bentuk data penelitian, terus ada pengolahan data yang benar dan terjamin gitu, dan jadi enaknya ini karena tadi ya meminimalisir kesalahan input dan sebagainya, akhirnya ada jaminan begitu. Walaupun tidak sepenuhnya ya, tidak sepenuhnya datanya akan benar. Itu kan tergantung dari, bisa jadi kesalahannya di teman-teman di surveyor. Nah, kelebihan Epidata itu apa? Kelebihannya sih pertama mudah digunakan, terus mudah didapatkan, sifatnya publik atau gratis ya. Terus programnya tidak membutuhkan kapasitas yang besar, cukup filenya itu cukup 1 mega saja. Terus yang kelebihan yang paling utama adalah tampilannya dalam bentuk Windows, jadi maksudnya di dalam Windows. Jadi kalau dulu itu ada namanya FV Info, walaupun sekarang FV Info tetap ada ya. Sebelum ada FV Data itu FV Info, dan itu bentuknya dalam bentuk luas begitu, jadi hanya teks saja begitu. Kalau sekarang sudah interface-nya sudah menggunakan di Windows begitu, jadi lebih mudah. Oke, lanjut. Nah, untuk download Epidatanya, silakan sih teman-teman kalau ada yang mau download, ini bisa di dua link ini. Pertama di epidata.dk/download.php begitu, atau di bit.ly 2UGTJG begitu. Silakan kalau ada yang mau download. Ini peserta ada berapa ini? Oh, banyak juga ya. Partisipan 157. Iya, Pak. Oh, banyak Satu juga. prodi kayaknya, Pak. Oh, satu prodi. Oke. Silakan teman-teman kalau ada yang mau download aplikasi Epidata ini. Jadi maksudnya nanti untuk pengenalan interface-nya juga kalau mungkin di monitor saya yang kita sharekan kan tampilannya mungkin kecil ya dan kurang jelas. Kalau jadi maksud saya biar sama-sama kita lihat apa namanya eh, seperti apa. Oke. Cara downloadnya langsung saja ya. Atau saya copyin aja di ini ya biar gampang. Nah, boleh. Boleh, Di Pak. apa namanya di Di kolom chat. kolom chat ya. Oke, sebentar. Kolom.
situ atau di itu tinggal klik saja. Kalau yang di link kedua ini sebetulnya di Google Drive. Jadi caranya nanti di download dulu seperti ini. Nah, ini filenya itu sangat kecil gitu. Tidak nyampe 1 mega malahan, hanya 943 kilobyte. Nah, kita instalkannya, cara installnya tinggal diklik saja atau kita ekstrak dulu ini yang di zip-nya ya. Ada setup Epidata, kita double klik. Lalu muncul tampilan seperti ini begitu. Klik next. Nah, di sini kita pilih yang iSet. Next. Tinggal next saja sih sebenarnya. Oh, di sini create desktop icon aja. Jadi maksudnya create desktop icon itu untuk memunculkan di desktopnya saja icon itu saja. Lalu klik next. Ya, sudah finish. Seperti ini. Ya, kalau di desktopnya nanti muncul seperti ini, Epidata. Tampilannya seperti itu. Nah, kalau kita buka kayak gini. Nah, seperti ini. Kita balik lagi ke sini. Nah, di interface-nya itu atau di menunya Epidata itu ada 6 menu yang bisa kita pilih. Sebenarnya bukan pilih ya, ini sebenarnya urutan. Jadi kita mulainya pada saat kita akan menggunakan Epidata itu mulainya dari define data dulu, lalu masuk ke make data file, terus setelah kita membuat data filenya baru kita cek, terus entry data di sini. Terus selanjutnya itu di sini yang nomor 5 sampai 6 ini, kalau 5 itu untuk melihat hasil yang sudah kita inputkan, terus yang nomor 6 itu ekspor ke dalam file Excel ya. File Excel. Aplikasi Excel. Nah, define data itu apa? Nah, di sini kita akan membuat template yang berisi struktur data dari kuesioner yang akan kita masukkan ke komputer. Seperti program pengolahan kata lainnya, kita dapat mengetik. Jadi, sama seperti kayak di Word, kita ngetik begitu. Kalau di Word itu, atau di Word Notepad ya, biasanya filenya kan ekstensinya itu .txt. Kalau di Word .doc begitu ya. Yang sekarang .docx begitu. Nah, kalau ini ekstensinya nanti akan keluar .kes begitu ya. Kes. Ekstensinya akan muncul seperti ini. Lalu kita lanjut. Nah, define data ini jadi kita nginput. Sebetulnya gini, kita nginputin kuesioner yang sudah kita buat begitu. Di sini ada jenis data yang harus kita buatkan form sebetulnya. Jadi form kita buat form.
Nah, ada jenis datanya. Pertama data numerik, berarti angka begitu. Nanti disimbolkannya dengan tanda pagar ya. Jadi kalau misalkan umur umur titik dua, nanti pagar dua, itu kalau dua berarti dua digit, kalau tiga tiga digit, kalau satu satu digit gitu. Nah, kalau ada desimal berarti pagar titik pagar. Terus huruf, kalau huruf itu kita buatkan dalam bentuk apa namanya, garis bawah ya gitu. Garis bawah. Jadi dan garis bawah itu jumlah digitnya sesuai dengan, misalkan kalau kita garis teksnya itu akan dimasukkan 10 digit begitu teksnya. Ya kita berarti garis bawahnya itu harus 10 juga begitu. Nah, kalau kita mau menambahkan kapital secara otomatis, maka kita tambahkan apa namanya nih, tanda kurang ya, tanda kurang kurang dari A begitu. Terus ditutup. Nah, ini nanti munculnya teksnya akan kapital semua kalau diawali seperti ini. Ini pasti bingung ya ngelihat. Saya perlihatkan dulu contoh saya yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Jadi ini form, kebetulan nih form yang sudah sedang kita kerjakan nih. Jadi ini form ini yang nanti akan kita inputkan begitu datanya ke sini gitu. Tapi kita harus kan buat formnya dulu. Nah, seperti ini bentuknya, modelnya begitu. Jadi di sini ada data pewawancara. Pewawancaranya ini saya kasih simbol pagar. Kenapa pagar? Karena ini sudah hasil coding begitu. Hasil coding. Nah, ini berarti kalau yang surveyornya Muhammad Fadlan misalkan, berarti dimasukkannya nanti angkanya 1. Nah, di sini saya masukkan angka dalam bentuk pagar, berarti dia numerik ya. Dan digitnya cuma 2. Terus kalau tanggal seperti ini. Nah, contoh teks itu seperti ini. Jadi kita buatkan garis bawah seperti ini. Nah, ini nama responden, ini ada huruf besar kapitalnya, berarti nanti ketika diinputkan dia akan otomatis kapital semua. Ini tuh sebenarnya ngapain sih kita bikin seperti ini? Nah, saya mau perlihatkan. Langsung kita loncat dulu ya. Kita loncat dulu. Sorry. Kita loncat dulu langsung ke entry data ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini yang nanti kita inputkan, ini variabel wawancara kan sudah kelihatan. Tinggal diinputkan di data ini. Dan ini sebenarnya sudah otomatis. Nah, seperti ini. Ini formnya seperti ini ya inputnya. Nah, ini sudah terisi, ada datanya sekitar 390 responden ini. Nah, muncul kan seperti ini. Jadi kita inputnya enak nih. Tuh bisa kita lihat bersedia berteman dengan orang lain, pilihannya 1 1 1 2 2 2 2. 1 ini sebetulnya pilihannya skala Likert ya. Jadi setuju, sangat setuju, tidak tahu, atau ya kalau saya lihat ini, kita buat dulu nih. Kita perlihatkan.
Himpunan beragama. Saya perlihatkan kuesionernya. Ini kuesioner yang ditanyakan ke ke responden seperti ini. Nah, setuju, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi di sini kita kodekan berarti sangat setuju itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau dia mesti respondennya menjawab sangat tidak setuju, di sini dicontreng oleh si surveyor, maka diinputkan di sininya berarti angka 5. Dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan sih saya perlihatkan ini mulai terbayang ya. Nah, cara bikin form ini seperti apa? Ya cara bikinnya tadi kita di define data dulu begitu. Cara bikinnya seperti ini. Ini kita manual, kita buatkan. Sebenarnya sih tidak harus mengetik ulang ya untuk membuat form ini. Template ini tidak harus ketik ulang, kita tinggal copy paste saja dari dari kuesionernya. Kita copy nomor 1 gitu, pastikan di sana begitu di sini. Contohnya seperti ini. Kita buat baru misalkan ya. Kita buat baru. Satu pertanyaan. Nah, begini. Contohnya seperti ini. Nah, cara buat seperti ini. Jadi kita copy terus kita buatkan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti setelah ini selesai, misalkan kita sudah buat ini selesai, kita make data file. Yes. Nah, kalau kita lihat di sini yang tes, nah munculkan seperti ini. Nah, untuk membuat form ini, ya kita tidak sebenarnya ada aturannya. Aturannya ada aturan-aturan yang harus kita patuhi begitu. Nah, kita nanti bahas. Kita balik lagi ke slide-nya. Nah, aturannya ya tadi salah satunya ini. Pertama, jenis datanya kita numerik, string atau tanggal begitu. Kita kalau numerik berarti kasih tanda pagar, terus kalau huruf atau string kita kasih underscore atau garis bawah. Kalau mau pakai kapital berarti tambahin huruf A. Terus kalau tanggal, nah nanti dibuatkannya DD, MM, YY. Jadi maksudnya D itu day, M itu month, bulan, yaitu tahun begitu. Misalkan seperti ini 17 tahun 8 1945 berarti tanggal dulu, kalau ini tanggal, bulan, tahun. Kalau mau bulan dulu boleh ya, kayak mengikutin di negara-negara lain biasanya formatnya berbeda-beda, kayak di Amerika mungkin bulan dulu ya, baru tanggal. Terus selanjutnya di define data ini tadi cara membuat template-nya itu ya, setiap ruang entry harus memiliki variabel. Nah, ini yang ada aturan keduanya. Jadi seperti yang tadi saya buat contohnya kalau di sini sih ada tanda kurung kurawal begitu ya. Tanda kurung kurawal. Nama 1 terus baru pertanyaan begitu. Anak pertama
Terus di sini ada simbol A besar berarti kapital dia. Terus umurnya berapa? Ini variabel keduanya. Lalu inputannya apa namanya? Angkanya di sini nanti dia akan 2 digit ya. Nah, jadi setiap pertanyaan itu harus ada variabelnya begitu. Dan variabel itu harus diisi mendahului ruang entry. Jadi ruang entry itu yang ini dan yang ini ruang entry-nya. Nah, variabel itu harus di sebelumnya begitu, dituliskan sebelum, bisa ditempatkan sebelum pertanyaan atau ditempatkannya setelah pertanyaan tetapi sebelum ruang entry. Jadi ini yang kita sebut ruang entry ya. Umur gitu. Jangan menempatkan variabel ini setelah ruang entry. Variabel ini sebetulnya untuk menandakan saja sih nanti di kolom ketika kita di Excel-nya keluar apa namanya kolomnya, kolom nama 1 gitu, terus umur 1 gitu. Oke, terus kita lanjut. Nah, selanjutnya aturan yang lain ini sama aja sih sebenarnya dengan yang tadi ya ini. Tapi ada apa nih? Nah, logika nih ada yang membedakan sedikit ya. Logika itu jika jawabannya ya dan tidak begitu. Kita kasih simbolnya berarti seperti ini. Tanda Y dalam kurung. Tambah numerik tanggal juga sama. Numerik ini sama. Oke. Nah, setelah kita membuat template di apa namanya di API datanya, setelah membuat define data sudah selesai nih, terus kita masuk ke make file. Jadi kita buatkan file. Nah, sebenarnya fungsinya ini untuk ketika kita klik maka akan dibuatkan tempat database-nya begitulah. Kurang lebih seperti itu. Ketika kita sudah selesai membuat define datanya, membuat template-nya, form-nya, kita ngetik form-nya. Nah, klik yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah make file. Cuman hati-hati ketika kita sudah ada datanya, misalkan ketika sudah di tahapan berikutnya setelah make file, terus ada cek, terus input data, enter data. Nah, setelah di input data ternyata di template atau di formnya itu ada kesalahan misalkan. Ada kesalahan yang harus kita perbaiki. Nah, itu ketika kita balik lagi ke define data, ke proses ini begitu, dia akan terhapus datanya kalau sudah diinputkan datanya. Sebetulnya ada sih, kita harus diakalinnya atau menghindari terhapusnya, mungkin di backup ya, bisa dengan prosedur revise data file dari menu tools. Tapi sebaiknya mending kita hati-hati saja. Jadi biasanya sih kalau kita selesaikan dulu, terus kita uji coba dulu formnya, diinputkan, ketika ada kesalahan kita balik lagi make data file define data prosesnya, terus make file lagi, terus aja begitu bolak-balik, pasti begitu. Oke, make file selanjutnya. Nah, di sini tahapan berikutnya adalah cek begitu. Nah, untuk cek ini fungsinya adalah untuk memudahkan dalam proses input data dengan membuat fungsi kalkulasi atau logika sederhana. Jadi kayak kalau kita
kita tadi bahas salah input, misalkan harusnya jenis kelamin itu hanya ada dua, satu dan dua, satu laki-laki, dua perempuan, misalkan dengan simbol angka 1 dan 2. Untuk menghindari si yang input datanya itu kesalahan selain angka 1 dan 2, nah kita bisa membuat bahwa si data yang diinputkan itu hanya bisa diinputkan oleh angka 1 dan 2 saja. Jadi ketika dia ngeklik angka 3, dia tidak diinput, tidak bisa begitu. Tidak bisa diinputkan kalau selain angka 1 dan 2. Jadi maksudnya cek itu seperti itu. Salah satu fungsinya seperti itu. Terus cek juga dapat fungsi untuk membuat alur lompatan. Misalkan gini, alur lompatan itu jika apakah Bapak Ibu merokok? Jawabannya kan pasti 2, 1 dan 2, ya dan tidak. Nah, jika iya, lanjut pertanyaan nomor 3. Tapi jika tidak, dia bisa loncat ke pertanyaan nomor 5 misalkan. Bapak Ibu merokok? Tidak. Nah, nomor 3 itu kan tidak harus di-input begitu. Kalau dia menjawab tidak begitu. Umpamanya seperti itu. Nah, cek ini hanya bisa dilakukan kalau sudah dilakukan make data file tadi ya sebelumnya. Jadi prosesnya itu harus berurutan. Nah, selanjutnya dicek itu fungsinya kita lihat gambarnya saja ya. Nah, seperti ini. Ini menu-menunya kalau kita klik di menu cek tadi. Di sini ada variabel, terus di sini ada pilihan rank legal. Nah, rank legal ini tujuannya yang barusan saya jelaskan. Misalkan si data, misalkan di sini variabel pewawancara ini hanya bisa diinputkan angka 1 sampai 10. Kalau selain itu tidak bisa. Misalkan di sini diinputkan angka 11, misalkan nanti di sini operator input datanya ya. Ketika diinputkan angka 11 di sini tidak akan bisa begitu. Terus fungsi jam itu yang saya cerita barusan. Jam itu jadi jika Bapak Ibu merokok, jika tidak berarti langsung loncat ke variabel selanjutnya, pertanyaan berikut selanjutnya. Terus ada pilihan must enter, jadi maksudnya harus diisi atau boleh kosong. Nah, kalau pilihannya itu biasanya yes dan no saja. Jadi kalau di sini dipilih yes, berarti variabel pewawancara ini harus terisi, tidak boleh kosong. Jadi kalau ini belum terisi, dia tidak bisa menginputkan data tanggal survei atau data berikutnya begitu. Di sini masih enter. Kalau dipilihnya no, berarti data pewawancara ini boleh kosong. Nah, kalau repeat itu ya pengulangan input, misalkan kalau kecamatan kan ya. Sini ada data kecamatan. Nah, seperti ini. Kan misalkan si responden tersebut masih satu kecamatan berikutnya, jadi tidak harus ngetik ulang begitu. Ketik ulang nama kecamatan atau kode kecamatannya begitu. Jadi secara otomatis ketika kita nginputin sebelumnya, misalkan nama kecamatannya, misalkan Kecamatan Warudoyong, ketika nginputin responden berikutnya, yang dimunculkan secara otomatis Warudoyong.
Itu untuk repeat. Kalau value label ini untuk ini biasanya jarang dipakai sih. Ini hanya untuk apa namanya menandakan saja begitu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya prosesnya itu, nah di sini kan tadi define, make data file, check, person juga check. Nah di sini entry data, enter data. Nah di sini fungsinya ya kita kalau mau input data di sini, kalau sudah selesai membuat template, terus kita sudah membuat file database-nya, lalu sudah dicek. Tadi fungsi-fungsi jam, fungsi repeat, fungsi apa legal number yang boleh diinputkan angkanya. Kalau sudah selesai, baru kita input datanya, enter data. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Kalau enter input datanya ya. Lalu selanjutnya di menu berikutnya ada dokumen begitu. Nah, dokumen itu apa? Ini pilihan yang ini ya. Ini hasil setelah kita inputkan datanya. Nanti kan kelihatan nih tuh. Ada variabel 1 itu berarti ini nama surveyor sebenarnya. Terus ini tanggal surveinya, ini registrasi kode responden saja ya, yang ini otomatis. Ini nomor kuesioner, ini kecamatan, kelurahan, RW, RT, dan seterusnya. Nah, nanti angkanya itu udah yang ujungnya itu gini. Kalau sudah seperti ini kan sebenarnya sangat mudah kita menganalisanya. Nanti mungkin materi berikutnya ya analisa data. Sebenarnya ini yang kita perlukan begitu. Lalu selanjutnya ada menu ekspor data. Menu ekspor data ini kalau kita ingin mengekspor file tadi ya, data ini ke Excel misalkan. Pilihannya tinggal klik ekspor data lalu pilih Excel. Kalau kita mau diinputkannya ke SPSS, ini bisa ya, bisa ke SPSS, jadi pilih SPSS. Kalau hanya teks boleh, atau kita hanya untuk backup saja boleh. Oke, sebetulnya materinya cuma segitu, sangat mudah, karena saya pikir sih ini mah materi praktikum, jadi harusnya memang sambil praktek begitu. Maka sih kalau ada pertanyaan, sesi tanya jawab, kita buka saja. Atau misalkan kalau ada yang sambil tadi yang sudah install ada pertanyaan gimana cara bikinnya, kita mau bareng-bareng, ayo boleh. Maka Kang moderator, saya kembalikan ke moderator. Wah, mana moderator ya? Sedang, atau langsung saja kalau ada pertanyaan bisa raise hand ya. Ya, baik. Materinya sudah selesai. Terima kasih banyak Pak Taufik. Mohon maaf barusan ke air sebentar. Oke, nggak apa-apa. Kita untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman peserta, bagi ingin yang bertanya,
bisa raise hand ataupun menanyakan di kolom chat. Tadinya sih saya pengen langsung praktikum, tapi nggak tahu metodenya gimana ya enaknya ya. Untuk praktikum nanti ada sesi berikutnya, Pak. Ada ya? Udah. Ya, pasti sih saya pun ketika mendengar materi ini, Bingung kan? iya, kalau nggak sambil praktik. Nah itu makanya sih memang harus praktik. Nah, silakan bagi teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan untuk bertanya. Perihal materi manajemen data ini. Kalau saya coba perlihatkan hasilnya. Ada yang bertanya atau pusing? Kalau Pusing ya? apa-apa silahkan diungkapkan saja apa yang dipusingkannya, begitu ya Pak ya? Ya betul. Nah nanti kan kalau ini mungkin sedikit saya agak ngulas hasilnya ya. Saya perlihatkan hasil dari tadi yang sudah kita inputkan itu dalam bentuk angka seperti ini. Ini saya sudah tabulasikan. Ini mungkin materinya materi analisa data ya. Cuman akan beririsan begitu. Nah di sini kan kita bisa lihat hasilnya, misalkan ini pertanyaan, yang kolom ini pertanyaan semua nih. Pertanyaan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah ini jawaban dari responden yang menjawab nomor 1, berarti menjawab sangat setuju nomor 1, itu ada 46. Nah enaknya begitu. Gitu. Ini kan di Excel, kalau ini masih data mentah nih, hasil tabulasinya. Begitu. Nah ini kita, kalau saya buatkan seperti ini, jadinya seperti ini. Begitu, jadi ini saya hitung yang menjawab 1 itu ada berapa orang. Terus yang menjawab 2 itu ada berapa orang. Apa namanya, fungsi di Excel-nya ya gampang kan, pakai count if ya. Seperti ini. Jadi ini hasilnya seperti ini. Jadi kan kalau sudah seperti ini, kita bisa kelihatan. Oke, lanjut silakan kalau ada yang bertanya. Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Artinya tidak ada yang ditanyakan sebenarnya Pak. Mungkin Ya sih memang praktek, enaknya diakhiri, praktek. silakan ada hal-hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak. Oh, maksudnya gimana? Maksudnya dikarenakan ini kan nggak ada yang bertanya begitu Pak ya. Sebaiknya seperti apa? Oke, gini aja deh. Saya praktekkan aja dulu ya cara membuatnya ya seperti ini. Gambarannya ini kita waktunya sampai jam berapa ya, Kang? Waktunya masih lama Pak, sampai Sampai jam jam 12. 12 ya? Ya. Ini baru setengah 11 ya. Oke, gini. Pertama, teman-teman ini udah kemarin udah bikin form belum ya? Form kuesionernya. Udah, materi itu udah ada kan ya? Udah. Kuesioner udah Pak. Tadi. Ya. Misalkan kita praktek saja. Saya yang kaitannya dengan misalkan survei.
Nah, seperti inilah ya. Kuesionernya, sebentar saya cari dulu. Atau yang ini dulu deh. Nah, seperti inilah. Ini contoh yang kita kan gini. Ceritanya kita sudah membuat sebuah kuesioner ya. Oke. Nah, ini kuesionernya sini nama surveinya Kurikulum Beragama Kota Sukabumi tahun 2021. Data pewawancara, terus apa namanya? Di sini ada nomor kuesioner, terus data responden, terus ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk membuat di Epidata tadi ya, untuk memudahkan menginputkannya, kita kan tadi kita bahas lagi harus membuat dulu template-nya. Jadi define data dulu begitu. Kita klik, kita pilih new, terus kita di sini buatkan data pewawancara. Ceritanya kita mau menginputkan dulu nama template untuk form data pewawancaranya dulu ya. Kita buatkan dulu tadi variabelnya. Misalkan P01 apa tadi? Data pewawancara. Nama surveyor. Ya. Kita kasih ini dalam bentuk, kalau saya menuliskan garis bawah ini berarti datanya data teks ya, string. Kalau saya kasih gini berarti nanti nama surveyornya otomatis nama surveyornya otomatis jadi kapital. Terus apalagi datanya? Tanggal survei misalkan. Kita masukkan P02, sorry. Nah, tanggal itu berarti simbolnya jadi iya. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya kita buat misalkan di sini kecamatan ya. Oh iya, untuk nama variabel ini tidak boleh angka ya. Maksudnya harus diawali huruf, baru berikutnya boleh angka. Misalkan P02, jadi nggak boleh 02 misalkan variabelnya tuh, atau variabelnya langsung angka 5 misalkan, nggak boleh. Jadi harus
teks dulu begitu formnya. Atau bisa jadi kita terserah sih, misalkan kalau kita misalkan kalau saya di sini P03 itu adalah kecamatan misalkan. Kecamatan. Atau kita tulis kecamatan juga boleh di sini, tapi maksimal di sini 8 huruf ya. Untuk variabel, nama variabel ini untuk variabelnya. Ini tuh fungsinya untuk apa? P01, P02, P03 itu fungsinya untuk di sini nih. Sorry. Nah, ini kolom ini, nama-nama ini. Ini variabel 1, tanggal, registrasi, kelurahan, RT, RW begitu. Variabel itu nanti tujuannya untuk itu menamakan kolomnya begitu. Tujuannya situ. Kecamatan, kecamatan misalkan kita pakai sudah dikodekan misalkan. Nah, ini berarti simbolnya numerik. Data numerik. Oke, setelah ini selesai, misalkan sudah dibuatkan seperti ini, baru kita make data file. Atau kalau mau kita preview dulu, boleh kita klik preview untuk melihat formnya. Jadinya seperti apa? Jadinya nanti seperti ini. Nama surveyor itu bisa isi. Nah, ini kan kalau tadi saya ngisi berapa digit nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 digit untuk nama surveyor. Tanggal surveinya kalau kita inputkan teks ini nggak bisa. Jadi kalau dikasih 1 misalkan 2021, nah baru muncul. Ini kalau kita salah nginput saja, kita nginputin apa nih namanya bulan, misalkan bulan, tadi kan urutannya define datanya apa namanya day, month, years begitu ya. Nah, kalau kita di sini salah menginputkan, misal katakanlah di sini masukin angka 13, dia tidak bisa, langsung dia nolak, illegal data enter. Nah, inilah fungsinya begitu. Jadi kalau kita kasih angka 10 baru bisa. Terus kecamatan ini kalau kita inputkan huruf, ini nggak bisa, ini harus angka. Misalkan di sini 10. Nah, kalau sudah selesai, kita balik lagi ke formnya. Udah pasti nih, kita contohnya seperti itulah. Lalu kita klik make data file. Misalkan di dokumen saja. Tes epi data. Save. Nah, kita buatkan database-nya ini. Jadi nanti akan muncul file case-nya. Misalkan tes epi data. Oke, selanjutnya setelah kita ini membuat database-nya, terus kita fungsikan ceknya, fungsi ceknya. Nah, seperti ini. Jadi seperti saya bilang, misalkan nama surveyor ini, nah di sini kan nama variabelnya, terus rank legalnya ini kalau angka, inputannya dalam bentuk angka, jam, kalau ini untuk loncat tadi. Nah, ini misalkan kalau saya pilih mas enter, yes, P01.
Kalau jadi harus terisi. Kalau kosong dia nggak mau. Kalau misalkan saya langsung klik ini ke sini, dia nggak mau. Ini jadi dia akan nolak gitu. Jadi kolom berikutnya tidak akan kita klik keyboard apapun. Ini saya klik keyboard ya, angka atau apa dia nggak bisa karena di sini harus terisi dulu begitu. Harus terisi baru, nah misalkan yes. Di sini tanggal surveinya, misalkan pilihannya harus, terus kecamatannya harus terisi juga, repeatnya boleh diulang. Nah di sini misalkan nama kecamatan itu hanya 2 digit, berarti itu hanya ada 10. Kita untuk mengurangi resiko kesalahan, salah input ya. Tadi seperti saya bilang 10. Jadi kalau saya isi 1 sampai 10 berarti hanya angka ini saja yang boleh diinputkan ke kolom ini, ke isian ini. Selain angka 1 sampai 10 ini nggak bisa. Gitu. Nah ini untuk jam itu tadi misalkan jika misalkan, nah yang ini deh, ada bikin formnya dulu. Jika nomor 1 jawabannya ya, maka harus loncat ke nomor 5 pertanyaannya. Nah di sini cara bikinnya sih biasanya contohnya yang sudah jadi aja dulu ya. Contohnya seperti ini. Yang pertanyaan, nah jenis bencana nih. Sorry. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami korban? Nah, ini misalkan seperti ini nih. Ini pertanyaan ini kan pilihannya 2 ya dan tidak. Jika tidak, maka atau jika pernah, dia lanjut ke pertanyaan nomor N38A ini, gitu. Tapi jika di sini jawabannya 2, maka dia loncat ke pertanyaan langsung ke sini, gitu. Cara bikinnya seperti ini. Ini ranknya tuh kita buatkan 1, 2, jadi hanya yang bisa diinputkan di pertanyaan ini, di form ini, di angka 1 dan 2 begitu. Nah, selanjutnya di sini ada jam. Ketika dia kalau memilih 2, kalau diinputkannya angka 2, dia langsung loncat ke N41. N41 itu mana ini? Nah, jadi jika ini jawabannya tidak, berarti loncat ke sini. Ini kalau di input data sangat penting begitu ya ketika teman-teman yang menginputin data. Jadi tidak harus
ngeklik dulu ini kosongin dan seterusnya. Nah, kalau dulu tuh kalau nggak pakai ini loncat ini kan jadi lumayan makan waktu. Memang sih cuma ngeklik dong, tapi kalau kali banyak juga lumayan. Nah, begitu. Ini misalkan kita contoh misalnya. Oh, langsung harus di-input data. Itu contohnya. Setelah dicek, kita coba input data ya. Nah, kita coba misalkan tanggal surveinya hari ini 15/7/2021. Nah, setelah saya ngeklik ini 21, nah dia langsung loncat ke apa namanya? Inputan berikutnya begitu, nomor responden. Jadi biasanya kalau kita pakai mouse itu kan agak ribet nih kalau misalkan kita klik 21, kalau nggak loncat kita harus klik dulu ininya kan begitu ya. Harus klik di sini pakai mouse, ya itu masalahnya begitu. Nah, ini kalau pakai API data bisa langsung loncat ke sini. Terus nomor responden misalkan 21 A 21, kecamatannya 3. Nah, ini di sini ada repeat ya, berarti diisikan di itunya bisa diulang, tetap diulang-ulang. Tapi bisa dirubah, misalkan kita jadi 4 sih. Kelurahannya misalkan jadi 10. RW-nya 05 01. Nama responden Didi. Gendernya laki-laki, usia 45, pekerjaan. Misalkan kita lihat pekerjaannya apa? Pekerjaan mana nih? Nah, di sini kita lihat kodenya. Misalkan nomor 3, pegawai swasta. Terus pendidikan, misalkan dia SMP 4, perguruan tinggi SMA perguruan tinggi 4 ya. Agama 1, misalkan 1 itu Islam. Ini agama. Pendidikan tadi 4 itu SMA ya. Etnis di sini kita ketik Sunda misalkan. Penghasilan per bulan, nah itu dilihat di kuesionernya. Ini kan ada pilihan seperti ini. Ini pilihannya ada A, B, C, D, berarti 1 sampai 4. Ya, penghasilannya misalkan lebih dari 5 juta, D. Berarti 4. 3 ya. Nomor handphone, misalkan seperti itu. Hubungan sosial, misalkan di sini dia jawabnya setuju, tidak, sangat setuju. Nah, ketika saya menginputkan angka 6, di sini dia otomatis langsung tidak bisa. Nah, karena legal value-nya itu yang diperbolehkan masuk ke kolom ini hanya angka 1 sampai 5 saja. Di sini pun sama sebenarnya. Oh, ini harus dirubah 5 misalkan. Di sini pun sama, misalkan kalau kita masukin angka 6, nah dia nggak bisa. Dia harus ranknya 1 sampai 5. Begitu seterusnya. Nah, kita coba yang tadi loncat ya, simulasinya. Nah, di sini kan ada pertanyaan, apakah Bapak, Ibu, Saudara di Kota Sukabumi pernah mengalami sebagai korban bencana? Jadi dong.
Nah, pilihannya kan 2 tadi ya. Oh, ini cuma 1, 2. Pilihannya hanya 1 dan 2. Ini kalau kita kasih 3, ini nggak bisa. Kalau kita kasih 1, ya berarti jawabannya iya. 1. Nah, ini loncat ke jenis bencananya apa. Tapi kalau dia jawab 2, tidak. Apakah Bapak, Ibu, Saudara di Kota Surabaya pernah mengalami sebagai korban? Tidak. Dia akan loncat ke di sini dah, ke form ini. Misalkan kita pilih 2, nah dia langsung loncat ke sini. Inputnya. Begitu seterusnya. Itu mungkin gambarannya apa kira-kira sudah ini nggak tergambar nggak apa namanya ini tuh sebenarnya ngapain gitu, kegambar nggak? Ayo komen dong. Baik, Pak Opik, sudah selesai ya. Tadi dijabarkan bagaimana cara menginput data. Ya. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya sekali lagi, karena waktu juga masih lumayan banyak ya. Ya, udah 1 jam lagi ini. Jadi teman-teman tadi ada yang mempraktikkan atau kelewat itu sebelum ditutup, silakan untuk bertanya ataupun apalah pokoknya mah. Yang penting sekiranya berkaitan dengan materi manajemen data ini. Ada? Atau tetap tidak ada? Bingung ya. Enaknya memang praktek aja sih sebenarnya. Ya, ya mungkin untuk lebih jelasnya nanti dipraktekkan langsung ya Pak ya. Ya, betul. Ya baik, sebelum ditutup mungkin Pak ada pesan terakhir atau apa dari Bapak selaku pemateri. Sebetulnya sih kalau di proses apa namanya manajemen data ini atau pengolahan data ini memang yang diperlukan itu memang ketelitian ya, ketelitian. Jadi kalau kitanya agak kurang teliti ya takutnya gitu ada kesalahan input saja begitu. Seperti yang biasanya Kang Isro sampaikan ya, kalau ya dalam tapi jangan khawatir sih kalau kita membuat sebuah kesalahan sih, sebenarnya itu hal biasa ya. Biasanya kan prinsipnya kalau di survei itu seperti yang Kang Isro bilang bahwa boleh salah tapi tidak boleh bohong begitu. Ya salah boleh kalau karena kesalahan bisa kita perbaiki lah, tapi tidak boleh bohong. Bohong tuh misalkan ketika surveyor apa namanya tidak turun ke lapangan jadi dia nembak gitu, atau yang input datanya nggak benar, misalkan inputnya dia karena malas nih menumpuk banyak, misalkan respondennya ada 1.000 kuesioner yang harus dia input, ya kalau misalkan malas dia nembak-nembak saja, itu juga tidak boleh. Nah sebetulnya memang kita itu kalau di survei itu tim ya, timnya yang namanya tim ya, kita itu ya partner, kita surveyor terus kalau saya biasanya
di tugasnya nggak selain apa namanya pengolahan data ini, saya biasanya tukang ngerandom oge gitu, ngerandom sampelnya begitu. Nah itu tim juga kalau misalkan kitanya agak telat atau lelet saja, teman-teman kalau misalkan kalau dalam orang yang random ya random, jadi makan waktu lagi begitu. Teman-teman kasihan teman-teman apa namanya surveyor biasanya. Nah begitupun sama dengan di proses analisa data, pengolahan data ini, manajemen data ini. Kalau si operator input datanya malas-malasan juga ya kasihan yang nunggu nih tukang analisanya, yang bagian analisanya nungguin nih nggak kelar-kelar atau nggak beres-beres, kasihan juga Bu. Nah ya makanya kita memang tim dan bekerja harus cepat dan tepat biasanya begitu kalau disurvei. Mungkin itu saja sih yang saya ingin sampaikan.